Shalom kekasih Tuhan, kita mau mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Mari saudara, sebelum kita memulai doa renungan pagi ini, kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu, bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Bapa. Urapi kami Tuhan, jamah hidup kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita adalah gereja yang bersaksi. Dari Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus masih berada di dunia, Dia telah memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa dunia akan membenci mereka karena nama Yesus. Ini dikatakannya agar murid-muridnya tidak heran, karena sebelumnya dunia sudah membenci Yesus. Tetapi ada pesan Tuhan Yesus yang perlu kita ingat sampai sekarang ini, bahwa Dia memerintahkan murid-murid itu untuk bersaksi. Dikatakan bahwa Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus, tetapi mereka pun harus tetap bersaksi. Tidak peduli bagaimana keadaan dunia dan bagaimana sikap mereka yang mendengarkan kesaksian tersebut. Bersaksi merupakan salah satu tugas gereja di tengah-tengah dunia ini. Apalagi dengan kondisi bangsa kita saat ini, saudara, dalam kondisi pandemi yang menyedihkan seperti sekarang ini. Banyak orang yang putus asa, tanpa pengharapan. Mereka dikejar-kejar oleh rasa ketakutan yang besar. Saudara, gereja harus melakukan sesuatu untuk menolong mereka yang menderita jasmani maupun rohani, dengan memperkenalkan keselamatan dan damai sejahtera yang hanya didapatkan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, sungguh inilah saat-saat yang sangat tepat untuk kita melakukan banyak hal untuk Tuhan dengan mempersembahkan jiwa-jiwa kepadanya. Saudara, mengapa banyak gereja Tuhan yang menjadi dingin dan tidak lagi menghasilkan sesuatu yang berarti bagi Tuhan saat ini? Pertanyaannya. Karena mereka tidak lagi menyadari tugas dan panggilan mereka sebagai saksi Tuhan. Malah banyak gereja yang keadaannya semakin menyedihkan, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya.
karena orang-orangnya tidak bisa menjadi saksi dan teladan bagi orang lain. Saudara, kesaksian gereja sebagai tubuh Kristus telah berkurang karena manusia telah memilih dosa daripada hidup benar di hadapan Tuhan. Kehidupan keagamaan hanya menjadi topeng belaka untuk menutupi semua kebiasaan yang tidak terpuji. Dan kita sebagai gereja Tuhan harus menyadari hal ini sebagai salah satu cara iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan dan kesaksian gerejanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan, bangkitlah dan perbaharui hidupmu di hadapan Tuhan. Engkau adalah saksi yang ditempatkan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia yang gelap ini, agar engkau dapat menjadi contoh melalui tutur kata, perbuatan, dan segala tingkah lakumu. Saudara, jangan jadi batu sandungan bagi orang lain yang ingin datang kepada Tuhan, tapi jadilah terang. Gereja yang hidup adalah gereja yang bisa bersaksi kepada dunia ini. Mungkin banyak tantangan, tetapi tetaplah kerjakan tugas kita. Bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Jangan lagi ikut arus dunia, tapi lawanlah arus itu dan nyatakanlah kebenaran. Soli Deo Gloria. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menempatkan gerejamu di dunia ini sebagai saksimu. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu, biarlah mereka senantiasa menjadi saksi yang hidup dan bukan menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus, bagi gereja-gereja Tuhan yang sedang bermasalah saat ini, mari Tuhan pulihkan mereka dan muliakanlah nama-Mu di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan, untuk kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, mereka yang saat ini sedang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Mereka yang tawar hati, Tuhan, Engkau bangkitkan, Tuhan Yesus, semangat yang baru dalam hidup mereka. Damai sejahtera dalam hati mereka, Tuhan. Mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan. Saudara yang sakit, pegang bagian tubuh saudara yang sakit dan katakan, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Bahkan mereka yang saat ini yang positif corona, Tuhan, jamah oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang susah, Tuhan hiburkan. Tuhan Yesus, mereka yang saat ini Tuhan yang sedang bimbang ragu, Tuhan kuatkan, mantapkan. Mereka yang khawatir, cemas, takut, Tuhan ajar untuk tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan melepaskan mereka dari segala belenggu-belenggu dosa, ketakutan, khawatir dalam nama Yesus, untuk percaya Allah sanggup memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tangan Tuhan. Mereka yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan memberkati dengan umur panjang, kekayaan dan kemuliaan di tangan kiri. Memberkati setiap pekerjaan anak-anak Tuhan, usaha mereka Kau berkati. Berkati setiap rumah tangga yang ada. Berkati pasangan, berkati pasangan suami istri, berkati orang tua, berkati anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami, pasangan kami, orang tua kami, anak kami yang belum, tetangga kiri kanan kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum percaya. Biarlah Tuhan mereka mendapatkan kasih karunia dari Engkau dan mereka beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami dan Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Berkati kami sepanjang hari ini dalam tugas pekerjaan kami. Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus kami akan menjadi kepala dan bukan ekor, kami naik dan tidak turun. Keluar masuk kami diberkati Tuhan.
Terpujilah namamu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.